Iya, nikah secara keluarga aja kemarin. Kita memang menikah nggak rame-rame. Kami sepakat untuk sementara ini memang menikah secara siri. Terus Udah kenal. udah izin Ada lagi pertanyaannya? Udah kenal sama Itu anak-anaknya. Kedekatan sama anak Mas seperti apa? Intinya menanggapi ini Kak yang kemarin ada yang muncul sebagai Reaksinya istri pertama dan sahnya maaf nih Kak Dira sebelumnya. Itu gimana? Itu aja sih Kak dulu mungkin. Oke. Yang pertama, aku dan Mas Arman ini kenal, aku udah share di medsos ya, tanggal berapa, di bulan apa, tahun berapa. Perkenalan aja. Perkenalan dengan A, B, C, cuman memang kenapa aku harus ingat, karena kan dari situ akan memulai histori kami berdua. Kemudian, betul kami memang sudah menikah tanggal 11 Mei. Menikah apa? Iya, nikah secara keluarga aja kemarin. Kita memang menikah nggak rame-rame. Kami sepakat untuk sementara ini memang menikah secara siri dengan pertimbangan dari aku pribadi, memang aku menikah seperti itu. Aku sudah pernah gagal dari pernikahan yang pertama. Betapa ribetnya pernikahan public figure. Jadi bukannya aku berpikiran untuk ancang-ancang untuk bercerai, enggak kayak gitu. Cuman perkenalan kami kan memang singkat ya. Kita dekatnya juga singkat banget gitu. Dekat cuma berapa lama kemudian muncul untuk menikah. Jadi kalau dibilang parno untuk bercerai kembali itu sudah pasti. Dan ribetnya sebuah kata perpisahan itu dari seorang public figure itu ribet gitu. Makanya ya udah, sebelum kita tuh kayak seperti ini, menikah itu adalah pacaran halal buat kami berdua. Jadi kemarin aku share di medsos karena kan namanya kita sudah menikah, suatu saat kita pasti akan pergi hangout kemana, kita akan staycation di mana. Tiba-tiba orang tahu aku lagi check-in berdua sama dia, orang kiranya ntar aku pukul kebo gitu loh. Jadi untuk menghindarkan omongan-omongan buruk di luar sana. Karena mau nggak mau kan, aku ini kan public figure yang mungkin ada sebagian orang yang tahu, walaupun memang banyak juga mungkin orang yang nggak tahu. Apalagi dan tanggapan untuk si mantan istri untuk keluar ke media untuk bicara real kemarin seperti apa? Tanggapan dari aku pribadi, jujur, aku sebenarnya nggak pernah mau pusing sama tanggapan orang ya. Cuman aku duduk di sini sama suami karena efeknya memang ke nama baik keluarga kita gitu loh. Jadi baik buruk pendapat orang itu urusan masing-masing. Aku nggak mau juga membeberkan ini itu, dia ini itu, dan aku ini itu, nggak, karena masing-masing dari kami itu punya sisi negatif juga. Sebenarnya gini, kasihan juga suami aku tuh seperti maju salah mundur salah kalau menurut aku ya. Karena gimana pun juga wanita yang berinisial S ini adalah ibu dari anak-anak suami aku. Sedangkan aku adalah istrinya yang sekarang. Jadi aku memang bilang sama dia, ya udahlah, awalnya kita maunya diem-diem aja, udah kita nggak usah terlalu repot kan dengan pendapat orang. Ya itu resiko kamu menikah sama public figure. Cuman kan memang kalau dulu memang aku lebih milih diem, mau diomongin A, B, C lebih milih diem. Tapi kan kondisinya sekarang aku ini ibu dari 2 orang anak yang sudah tumbuh dewasa, yang sudah main medsos, yang sudah lebih banyak aku harus perhatikan juga psikisnya. Dan anak aku itu punya teman-teman yang juga aktif main medsos. Jadi makanya aku duduk di sini untuk menjelaskan bahwa pemberitaan ataupun ucapan yang disampaikan sama beliau itu tidak sepenuhnya benar. Yang tidak benar apa? Kalau saya sama perempuan yang inisial S itu, saya sudah sepakat untuk berpisah dan bercerai di hadapan keluarga saya sendiri.
Otomatis dengan ada kesepakatan saya untuk bercerai dengan dia, maka saya memilih untuk melanjutkan hidup saya dan menikah dengan Della Puspita. Saya juga kaget dengan pemberitaan dia itu sendiri, saya sendiri juga kaget dengan kata-kata dia sendiri. Saya juga kemarin diskusi sama keluarga, diskusi juga sama istri saya, kayak gimana saya harus menanggapi ini. Intinya, saya tidak mungkin mengucapkan apa ya yang bisa mungkin menyudutkan dia atau menjelekkan dia, karena bagaimanapun juga dia ibu dari anak-anak saya. Terus saya juga nggak mungkin terlalu banyak bicara karena terkait nama baik kita, nama baik keluarga kita berdua. Terus kita juga punya anak juga kan mental masa depan. Jadi pada intinya saya dengan perempuan tersebut sudah berpisah, sepakat bercerai, dan kemudian kami berani untuk speak up, maksudnya menyatakan bahwa kami sudah menikah, membagikan berita bahagia. Itu berarti udah ada putusan cerai dari pengadilan sendiri atau gimana? Kalau untuk itu saya nggak bisa bicara karena yang tahu hanya saya, keluarga, dan Della. Tapi tahun berapa Mas? Ya mungkin resmi bercerainya kapan Mas? Resmi bercerainya kapan mungkin? Udah gini ya saya teman-teman ya. Jadi kami hadir berdua di sini. Gini, aku mau memisahkan. Aku tahu aku public figure. Aku punya dua nama, Della Puspita dan Nisi Sariheni Puspita. Aku membiarkan orang-orang mengetahui siapa Della Puspita dengan perjuangan aku mempertahankan karir aku sampai sekarang. Tapi tolong biarkan sosok yang bernama Nisi Sariheni Puspita melanjutkan hidupnya dengan berbagai macam konflik, happy dan tidak happy-nya Nisi Sariheni Puspita. Walaupun Della dan Nisi Sari adalah satu orang yang sama, tolong aku minta sama teman-teman, walaupun memang resiko pekerjaan aku harus rela untuk diulik-ulik pribadi, tapi tolong biarkan kami menyimpan sedikitlah sisi pribadi kami untuk tidak kami share, karena gimana pun juga kan aku punya hak juga. Aku hari ini menghargai teman-teman, bukan berarti segala macem istilahnya daleman aku teman-teman boleh tahu, halayak masyarakat boleh tahu, nggak boleh kayak gitu. Tolong bantu aku untuk mempertahankan prinsip aku, Della Puspita dan Nisi Sariheni Puspita, walaupun orang yang sama tapi biarkan kami dengan prinsip yang berbeda. Kalau si S ini masih terus berkoordinasi itu nanti akan seperti apa? Jadi dari yang dia bicara di Instagramnya dia sama masuk di infotainment itu malam itu kami diskusi keluarga. Dia menyesali atas perbuatan yang dia buat karena dia tidak tahu bahwa dampaknya akan seperti ini. Dan saya sudah minta, keluarga juga sudah minta, ini yang terakhir. Biarkan kami menjalankan kehidupan kami, kebahagiaan kami, yang sudah ya sudah. Saya tetap ayah dari anak-anak saya. Saya sudah sepakat berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab saya terhadap anak-anak saya. Mas ini kan dari dunia entertain juga gitu kan, otomatis kan kayak semacam Mbak Della juga kan entertain, takut nggak sih kayak semacam jadi sasaran selalu jadi sasaran kamera dan jadi sasaran pemberitaan sendiri dengan adanya konten seperti ini. Tapi sebenarnya Mas Arwan ini bukan dari entertain ya, cuman dia hobi-hobi aja sebenarnya. Jadi aku sini baru menegaskan bahwa tidak ada istilah merebut laki orang, karena buat aku merebut itu berarti aku merebut menguasai untuk menjadi hak aku pribadi. Aku tidak merasa merebut seseorang dari seseorang karena dia bukan barang yang bisa aku perebutkan gitu. Jadi maaf, aku harus menegaskan hal ini. Aku tidak mau menyakiti siapapun, aku juga bukan orang bodoh yang rela mengorbankan karir yang benar-benar aku pertahankan selama 22 tahun hanya untuk sebuah ego yang menurut aku nggak akan ada manfaatnya buat aku. Karena sekarang aku di sini itu sebenarnya bukan buat aku pribadi ya, aku dari speak up kayak gini dengan segala macam pressure yang aku terima saat ini itu jujur bukan untuk kepentingan aku pribadi tapi untuk kepentingan anak-anak kami berdua. Betul ya. Della tadi sempat bilang maksudnya ada yang tidak benar dan benar omongan pihak S. Bisa jelasin nggak sih maksudnya mana yang tidak benar dulu deh dan mana yang benar, bisa nggak? Cuman banget yang klik-klik ya. Bisa. Yang tidak benar adalah bahwa beliau bukan saat dia wawancara kan dia bilang bahwa wanita berinisial S ini adalah istri sah dari Mas Ahmad. Itu yang tidak benar.
Oke. Yang benar adalah ya saya pernah membawa anaknya pergi ya 1 kali, tapi dengan term and condition, dengan kondisi bahwa memang saat itu saya harus have fun sama mereka, itu aja. Dan saya tidak perlu menjelaskan ke teman-teman alasannya kenapa kepengen muri ini perhatian sebenarnya enggak kayak gitu. Ibu kandung tetap ibu kandung, saya ibu sambung tetap ibu sambung, demikian juga dengan Mas Arman, tetap anakku punya bapak kandung dan dia adalah bapak sambung. Aku memilih beliau karena aku yakin beliau bisa menjadi sosok ayah pengganti, walaupun tidak akan pernah bisa menggantikan sosok kandung ya. Paling nggak bisa mengisi kekosongan yang selama ini hilang dari anak-anak kami. Itu aja. Jadi kalau masalah yang benar yang mana dan yang nggak benar yang mana, secara detail kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, karena biarkan itu menjadi rahasia kami. Masa sih kita mau tidur sekasur kan harus tahu kita ngapain aja. Saya bercerainya atau dianya. Pokoknya kita aja ya, aku pokoknya gini, intinya aku mau nge-share kehidupan pribadi aku kemarin ke medsos, bukan untuk memancing seseorang dengan segala macam statementnya akhirnya memancing pemberitaan buruk, enggak. Aku hanya dengan berbagai macam pertimbangan baik, salah satunya adalah aku tidak mau ada omongan buruk bahwa aku nanti pergi ke sana sini sebenarnya dengan suami entah dikira kebu-kebu. Mengingat beliau ini kan 9 tahun lebih muda, tadi kiranya gue cekin sama berondong ya, you mari ya, ketawa lagi, ntar gue pukul-pukulin dia berondong. Kak Dila berarti udah deket sama Kak Arman sejak kapan Kak? Kita kenal tanggal 29 Januari. Kalau masalah deketnya secara spesifik aku nggak bisa mengingat dan menyebutkan. Pokoknya gini, pernikahan ini kami jadikan sebagai pacaran yang halal, itu aja. Karena aku udah tua ya, mau bandel-bandel juga apa yang mau dicari. Lebih baik gini, aku tuh gak mau cari-cari masalah deh. Kalau gini, aku udah 44 tahun ya tahun ini ya, mau bandel mau apa lagi dibandelin, mendingan aku fokus cari duit memperkaya diri. Udah itu aja. Aku mempertahankan karir selama 22 tahun, tetap stay di tempat seperti ini, ya nggak terlalu yang gimana, tetap landai. Itu bukan perjuangan yang mudah. Jadi aku nggak mau perjuangan aku selama ini itu dihancurkan hanya karena ego kami semua, ego aku, egonya Mas Arman, dan ego sosok mantan-mantan kami. Gitu. Jadi aku juga harapkan di sini untuk semua pihak yang pernah menjadi mantan-mantan kami ya, tolong biarkan kami bahagia dengan pilihan kami sendiri. Aku merasa Mas Arman ini adalah sosok yang membuat aku bahagia saat ini, yang bisa membuat ibu aku tenang saat ini, yang bisa membuat anak-anak aku happy saat ini, ya beliau. Tolong biarkan aku dengan pilihan aku untuk bahagia, baik dari sisi beberapa mantan-mantan aku, dari mantan pacar atau mantan bla, dan beliau juga ada yang mungkin dengan mantan pacar atau mungkin bla. Udah deh, keep moving on. Gitu, gak usah ribet dengan kebahagiaan orang. Boleh nggak sih aku bahagia? Boleh ya. Boleh dong. Hari ini selama ini aku tuh selalu mikir kerja, aku juga nggak pernah mikir masalah pribadi. Allah ngasih pada saat aku udah ngerasa bodo amat aku mau dapet jodoh kayak bohong, nggak bodo amat, yang penting gue kaya gitu loh. Tapi kan akhirnya dikasih jodoh yang insya Allah dia bisa menjadikan aku baik, bisa membuat aku sholat lagi, bisa membuat aku puasa lagi. Kalau kemarin kan sholatnya lebaran doang ya kan, alhamdulillah dapat orang yang bisa nonton sholat tuh begini gitu ya, alhamdulillah gitu. Tapi ini bukan sosok suami yang idaman Mbak Dila, seperti apa? Kak, sosok beliau idaman sempurna kan, sempurna jelek. Yang pasti beliau ini yang terbaik dari laki-laki yang pernah aku kenal. A, B, C, D, E, F, Z. Beliau insya Allah dan mudah-mudahan selalu jadi yang terbaik. Makanya aku memilih yes I do menikah 11 Mei 2023 karena aku yakin beliau adalah yang terbaik sekarang dan selamanya untuk aku, anak-anak, dan ibu. Yang penting buat aku adalah kebahagiaan ibu dan 2 anak aku. Kalau Mas sama sendiri Memutuskan untuk menikah dengan Mbak Dila sendiri. Apa yang membuat yakin gitu? Apa yang membuat yakin?
Ya pertama tentunya ya karena cantik pasti. Yes. Gila nih lo. Baik gitu. Jadi saya kayak ketemu teman aja gitu. Jadi kan kalau maaf ya kalau sebelumnya kayak saya kayak nggak jadi diri sendiri gitu. Tapi ketika ketemu Della, saya kayak jadi diri sendiri gitu. Saya nyaman. Semuanya saya nyaman lah intinya. Makanya saya berani memutuskan untuk lanjut sama Della ya karena saya menemukan wanita yang menurut saya baik, cantik, plus saya terkenal lah kayak gitu kurang lebih kan, terus lucu gitu loh. Jadi saya berani untuk melanjutkan hidup saya dengan Della. TikTokan ya, padahal kamu benci TikTok ya? Iya loh, karena saya sebelumnya nggak pernah tiktokan. Saya sebelumnya paling anti, paling nggak suka tiktokan. Tiba-tiba sama dia ya, mau tidak mau ya kan. Kita ikut, ya saya ikut. Perbedaan usia mungkin nggak menjadi. Kalau perbedaan usia ya sama yang sebelum-sebelumnya juga sama. Perbedaan usia itu ada. Karena saya ngerasa saya lebih nyaman dengan yang sedikit di atas saya karena enak cepat ngobrol aja gitu, nyambung. Kalau sama yang mungkin seumuran tadi bawah saya, jadi saya harus ngomong kan repot. Otak saya udah banyak kerjaan, udah stres gitu kan. Ketemu dengan yang agak sedikit di atas saya tuh mungkin jadi saya agak nyaman soal ngobrol aja. Tapi ini kan Kak Della selebriti, maksudnya nggak takut mas? Maksudnya ada lawan main atau gimana? Kita kan baru menikah juga. Sebelum udah ngobrol ya, alhamdulillah dia komit gitu loh. Maksudnya dia mau menjaga perasaan suaminya dia. Jadi sudah ngobrol ya. Apalagi Nah, dia juga udah tua, iya, makanya maksudnya tuh gitu. udah oma-oma ya kan. Sekarang udah nanti nggak peran mungkin. aku menjadi oma, jadi nggak mungkin lah peran oma-oma harus deket-deket sama laki. Yang kalau zaman dulu ya peran-peran binal-binal ya gitu kan, oke lah. Tapi kalau sekarang mana ada oma-oma binal-binal ya gitu. Jatuh. Gitu. Jadi sebenarnya kami berdua sudah memberikan, kalau aku berprinsip begini. Semuanya tuh dibalikin ke diri sendiri, itu dari aku prinsipnya. Kalau kamu tidak mau aku berbuat ini ya kamu jangan berbuat itu. Terus satu lagi aku tegaskan, apapun nanti yang terjadi ya teman-teman ya, if one day kalian melihat suami aku lagi pergi untuk menyenangkan anak, terus kemudian ada postingan mungkin seperti yang kemarin sempat heboh, postingan Miss X dan segala macam itu, kalau itu terjadi setelah Atas persetujuan. 11 Mei 2023 itu atas persetujuan aku, karena balik lagi aku adalah sebelum sama dia aku adalah ibu single mother dari 2 orang anak. Terlepas sekarang sudah punya pasangan pun, aku tetap harus mengkondisikan bahwa anak tidak pernah kehilangan sosok bapak dan ibu kandungnya. Dan aku juga menekankan juga begitu ke suami aku. Jadi apapun nanti yang akan tershare ke masyarakat, kalaupun tiba-tiba katanya udah coret, tapi kok masih jalan lagi barulah, itu semuanya atas izin aku untuk menyenangkan anak-anak. Walaupun kalau ngomongin masalah kita resah ini wajar lah ya. Kita melihat, mungkin dia kalau misalnya lihat aku lagi di rumah terus tiba-tiba mungkin bapaknya anak-anak datang segala macam kan pasti jadi kan minta aku untuk menjaga diri, untuk menjaga menutup aurat dan segala macam. Dan pokoknya apapun yang terjadi antara kami berdua, kami tahu porsi kami masing-masing. Aku sudah punya suami dan dia juga punya istri. Gimana caranya supaya semua tetap berjalan dengan baik, anak-anak tidak pernah kehilangan sosok bapak ibu kandungnya, tapi kita masing-masing mengerti porsinya, batasannya. Ya, background